الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Minta maaf dulu, ini pada nggak bisa begitu. Saya takutnya patah nanti dulu. Kalau ini bisa sampai asal saya tidak mau. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga, kata Nabi. Amin. Kecuali yang enggan. Ila ma ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku akan masuk surga, dan siapa yang menolak aku, mereka lah orang yang paling berani masuk surga. Semoga kita semua termasuk kepada hamba yang taat. Amin. Amin. Bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Jadi hadis saya ternyata untuk mentaati Allah ini tidak diperlukan kekayaan. Untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala tidak diperlukan pangkat dan jabatan. Untuk bisa mentaati Allah ini tidak diperlukan popularitas, tidak diperlukan bahkan kesehatan, kecantikan, ketampanan. Tidak itu diperlukan untuk bisa taat kepada Allah. Apa yang diperlukan? Iman. Makanya hadirin, saya itu kemana-mana berdiri selalu buat acara namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Kenapa iman harus diobrolkan? Karena perkara iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tanpa iman, semua amal kita tidak ada nilainya sedikit pun dalam pandangan Allah. Bila iman kita salah, maka seluruh amal kita salah. Tahu dah ya? Jadi ibu, kalau imannya rusak, seluruh amalnya rusak. Sholatnya rusak, puasanya rusak, hajinya rusak, semua rusak. Kalau iman kita tertolak, semua amal pun tertolak. Nah, jadi iman itu bahkan lebih penting daripada sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Sebelum kita beramal, iman ini diperbaiki. 10 tahun di Mekah, baginda Rasulullah SAW fokus hanya bicara masalah iman saja. Ya, itu perintah sholat itu turunnya kurang lebih tahun 8 ke Nabiya. Ya, kemudian hijrah Nabi SAW ke Madinah. Di Madinah itu baru syariat turun bertahap-tahap. Bahkan haramnya khamar itu di Madinah. Kata Ibu Aisyah radhiyallahu anha, kalau saja di awal dakwahnya Rasulullah SAW mengatakan ini haram, niscaya tidak akan ada. Kata beliau, kata Muhammad, kalau saja di awal dakwahnya Rasulullah SAW mengatakan ini haram, niscaya tidak akan ada orang Mekah yang mau masuk Islam. Tapi apa yang Nabi bicarakan? Ya ayuhan nas, wahai para sahabatku, qul la ilaha illallah. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan berjaya, kalian akan selamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dasar ajaran Islam. Tauhid. Jadidu imanakum, kata Nabi, perbaikilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?"
bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Nanti kalau ibu-ibu, kalau bapak pergi ke pasar, ketemu pedagang, setelah kita bertransaksi berjual beli, ingatkan pedagang, ini rezeki datang dari Allah. Dari siapa? Nanti kalau azan berkumandang, tinggalkan ini tokomu, tinggalkan rezeki, penuhi panggilan dan yang maha memberi rezeki. Ingatkan orang pasar yang memberi rezeki Allah, bukan toko. La ilaha illallah. Ketemu orang-orang kaya, ingatkan teman-teman kita yang kaya, bisikkan, Kak, itu harta kakak itu titipan Allah yang punya. La ilaha illallah. Atau kalau bapak ibu yang kaya datang orang rumah terkesan dia, bagus rumah kau ya, bagus katakan ini Allah yang punya, bukan saya yang punya, dia hanya titipan dari Allah. Itu maksud la ilaha illallah. Kalau bapak ibu dokter datang pasien, ingatkan pasien yang menyembuhkan Allah bukan aku, yang menyembuhkan Allah bukan obat. La ilaha illallah. Datang petani, ingatkan para petani, wahai para petani, buah itu datang dari Allah. Dari siapa? Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. Nanti di surga ada pohon akarnya di atas, bukan di bawah. Ketemu orang lagi perasa susu sapi, ingatkan dia, Pak, Bang, ini susu bukan datang dari sapi, susu datang dari khazanahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di surga ada sungai susu, tak ada sapi, ada sungai madu, tak ada lebahnya. La ilaha illallah. Hari-hari bicara kebesaran Allah, lihat apa saja, lihat siapa saja, katakan tidak. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti. Selain Allah tidak pantas untuk dimintai. Selain Allah tidak pantas untuk diharapkan. Berharap sama makhluk pasti kecewa. Ya benar. Berharap sama suami pasti kecewa. Berharap sama istri pasti kecewa. Berharap sama anak pasti kecewa. Berharap sama orang tua pasti kecewa. Berharap sama pemerintah pasti kecewa. Bahkan berharap kepada diri sendiri pun kita kecewa. Maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Bunda, hanya Allah yang berkuasa. Selain Allah dikuasai. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, pak camat tidak punya kekuasaan apa-apa. Yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja. Itu para pejabat jangankan menguasai jutaan orang, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Betul nggak? Terus ibu berharap sama mereka, tambah peninglah kepala mereka. Maka minta sama Allah, berharap sama Allah, takut kepada Allah. Yakin sempurna Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu iman. Jadi maksudnya orang dari Allah dia. Kita yakin Allah Maha mengetahui. Allah yang Maha memberi rezeki, memelihara dan menciptakan seluruh ciptaannya. Bapak ibu itu tidak bisa menciptakan siapa-siapa. Itu anak ibu itu bukan bapak ibu yang ciptain, bukan bapak yang ciptain. Kita pun tak mampu menentukan kelaminnya laki-laki atau perempuan. Bentuknya gimana bentuk mata itu Allah yang menentukan semuanya. Kalau Allah tahu, Allah bisa menciptakan manusia tanpa suami. Betul. Ada tak orang terlahir tidak ada bapaknya? Siapa? Nabi Isa AS. Ada bapaknya? La ilaha illallah. Ada orang terlahir di dunia tak ada maknya. Siapa? Ibunda Hawa diciptakan melalui Nabi Adam saja. Dalam satu hadis dikatakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Dalam tulang paling penting
Ibunda Hawa tidak punya mama, tidak ada ibunya. Dan kalau Allah mau, Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kalau saja orang-orang di agama lain yang katakan Nabi Isa anaknya Tuhan karena punya bapak, mesti bukan cuma Nabi Isa dong. Nabi Adam juga nggak punya bapak, nggak punya ibu, itu lebih layak dikatakan anak Tuhan. Tapi kita orang-orang beriman yakin Allahu Ahad, Qul huwallahu Ahad. The one and only, satu-satunya Allah. Tempat tergantung, mana selain Allah bukan tempat tergantung. Tidak boleh mengharap kepada siapapun selain kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidak punya anak dan tidak punya anak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada serupa dengan Allah. Jadi Bapak Ibu jangan sampai membayangkan Allah itu sama dengan orang-orang kafir membayangkan Tuhan ya. Allah itu dulu di atas langit melihat kita pakai kursi, tangannya Allah begitu. Itu namanya mujizat itu tidak sesat. Paham ya? Allah tidak berada kepada tempat. Pernah dengar nggak syair yang dibuat sama almarhum Ketua Zulkarnain Muhammad? Itu tauhid aswaja. Itu perlu didengarkan. Jadi hadis sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita semua sudah mengenal Allah, maka kita pasti akan mencintai Allah. Ya. Kalau orang cinta sama Allah, dia akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk dia lari menjauh, dia bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Angkat tangan menyerah kepada Allah. Allahu Akbar. Tetap ingat tentang mati. Rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah. Ini puncak kenikmatan tertinggi di dunia ini, sujud. Kalau mudah. Bahkan bukan puncak kenikmatan dunia, sujudnya adalah puncak kenikmatan surga. Nanti di akhirat, di surga, setelah seluruh ahli surga menikmati makanan surga, istana surga, pakaian surga, maka suatu saat nanti Allah akan mengumpulkan seluruh ahli surga, kemudian Allah menampakkan indahnya wajahnya. Kalau Allah tanya kepada seluruh ahli surga, apa yang kalian inginkan lagi? Serempak semua ahli surga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud itu adalah puncak kenikmatan surga. Sungguh malang nasibnya orang ketika di dunia tak pernah bersujud. Tak mau dia sujud. Ya. Ibu-ibu kalau sujud itu agak lama sujud. Kalau sholat malam ya, agak lama kan sujud. Banyak doa. Nah, nanti ada bagian, kalau kata dokter itu ada bagian di otaknya manusia ini yang akan dialiri oleh darah ketika sujud. Kalau orang sujud itu nggak mungkin stres. Orang-orang sholat itu sudah pernah jaga sholat, nggak mungkin dia panik galau. Dia bahagia di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati itu senang. Buat apa susah? Susah itu ada minatnya. Itu lagu ya. Nah itu lagu orang yang beriman. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ada istri senang, tidak ada istri senang. Istri 1, 2, 3, 4 senang. Orang beriman itu apa aja dia senang. Ada istri senang. Tapi kalau nggak ada iman, masalah semua. Betul nggak? Punya istri masalah, nggak ada istri masalah, kaya masalah, miskin masalah. Orang beriman ada problem hidupnya, dia happy terus. Kenapa? Ada Allah bersama dia. La ilaha illallah. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita bilang seseorang karena Allah, yang sampai bilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita bilang pekerjaan karena Allah, jangan sampai bilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat dan jabatan karena Allah, tidak apa-apa. Jadi misalnya ini siapa-siapa, nggak jadi pejabat apa-apa, asal ada Allah. Hilang popularitas karena Allah, nggak apa-apa, jangan sampai hilang Allah karena popularitas. Intinya apa?
kita dapat ridhonya Allah, kita bahagia di dunia, mulia di akhirat. Ibu mau nggak jadi orang paling kaya di sini? Ini apa namanya? Belum mana? Mau nggak ibu jadi orang paling kaya? Mau? Mau nggak sana-sana? Mau nggak? Tapi masuk neraka? Mau nggak jadi orang paling kaya tapi masuk surga? Atau jadi orang paling miskin di sini? Itu seksi suruh-suruh. Kau beli dia bos. Nah itu saja. Mau nggak jadi orang paling miskin tapi masuk surga? Mau? Alhamdulillah udah miskin masuk neraka lagi. Intinya apa? Kita nanti masuk surga. Allahumma la aisha illa aisha. Itu Nabi katakan. Aku pastikan kata Nabi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini main-main dan tipu-tipu 60-70 tahun. Mohon maaf bunda ya, mohon maaf. Saya perhatikan dari wajah bunda-bunda yang hadir di semua. Ya apalagi yang bersangkar-sangkar itu ya. Nggak lama lagi nampak. Iya, ibu suka atau nggak suka, setuju atau nggak setuju, nggak lama lagi, nggak sampai 100 tahun lagi betul. Karena umat Nabi itu, umat Rasulullah itu punya pendek-pendek. Kata Nabi umur umatku 60-70 tahun, 60-70 years only. Hanya 60-70 karena Nabi tidak pulang. Apa yang kita cari di dunia ini muda? Apa? Mau ngapain? Mau jadi orang kaya? Saya mau tanya orang paling kaya di dunia, makannya berapa rice cooker, berapa berapa laku makannya? Satu piring. Kadang-kadang orang miskin makan lebih banyak daripada orang kaya. Kalau orang kaya ada dokter, ahli gizi, bapaknya makan ini, makan apa, makan garam, susah itu orang kaya. Ya. Orang-orang kaya itu hadis sekalian adalah orang yang memiliki harta yang melebihi keperluan hidupnya. Gak mudah jadi orang kaya. Biasanya di survei membuktikan orang semakin kaya, semakin susah dia bersedekah. Biasanya. Ya udah. Saya mau tanya, mana kira-kira yang lebih mudah bersedekah, orang miskin atau orang kaya? Orang miskin itu mudah bersedekah. Dia sedekah 5.000 masuk kota amal. Kita tanya, ibu masih ada uang? Ada lagi 5.000. Uangku cuma 10.000. Aku sedekah 5.000 itu nanti makan malam. Mudah. Orang miskin itu mudah sekali menginfakkan separuh hartanya 50%. Bahkan semua harta dan ada 10.000, ada orang makan. Rumah makan di pegawai. Semua harta dibagi. Tapi ibu yang punya uang 1 miliar. Moga ibu langsung sedekah 500 juta. Tapi itu hampir 500 juta. Tidak semudah itu. Ya. Maka Nabi katakan, selamatkanlah dirimu meskipun dengan separuh biji kurma. Jadi Bapak Ibu harus pahami, perintah bersedekah itu bukan perintah Allah kepada orang kaya, tapi perintah Allah kepada orang beriman. Kalau kita ingin melihat orang miskin bahagia, suruh dia bersedekah, suruh dia berbagi, pasti dia bahagia. Karena kebahagiaan bukan ketika diberi, tapi ketika memberi. Banyak orang salah paham. Dia pikir kebahagiaan itu ketika diberi, bukan. Kebahagiaan ketika memberi. Jadi kalau orang kaya memberi, orang kaya bahagia. Paham? Jadi yang hari ini kita masih dalam keadaan miskin, kurang harta, berbahagialah, ya, bersedekahlah semampunya, meskipun dengan 1 bungkus nasi 1 hari, meskipun cuma dengan senyuman, karena senyummu kepada saudara muslim adalah sedekah. Ya, karena nanti kalau sudah kaya bisa lain cerita. Ya. Orang punya sepeda bentuk, sepeda kancah 2 biji, kalau di rumahnya dia. Datang teman dia bilang, bang, aku nggak ada kendaraan, aku kemana-mana jalan kaki. Kau pakai motor sepeda masuk ke sekolah. Mudah. Tapi kalau sudah punya 2 mobil apa, tiba-tiba datang teman yang punya mobil. Ibu mau ngasih 1 mobil sama dia?
Belum tentu. Makanya dikatakan kadang-kala 1 dinar itu lebih baik dalam pandangan Allah daripada 100.000 dinar. Ada nanti ibu-ibu dan mungkin bersedekah untuk Palestina 10.000 rupiah. Mungkin 10.000 itu lebih baik dalam pandangan Allah daripada 10 juta. Paham? Yang 10.000 kita tanya, ibu masih ada uang nggak? Ibu sedekah itu sedekah. Ya alhamdulillah Ustaz, aku punya uang 20.000 aja. 10.000 untuk Palestina, terus saya sedekahkan 10.000 nanti bekal hari. 50% hartanya dia sedekah. Yang 10 juta kita tanya, alhamdulillah Bu ya, banyak sedekah ibu. Ibu masih ada uang kan? Oh nggak ada apa-apa nih Ustaz, masih ada 50 juta dari sini. Ternyata orang yang bersedekah 10 juta tadi, dia baru bersedekah 10% dari hartanya. Sama-sama ikhlas. Yang 10.000 ikhlas, yang 10 juta ikhlas. Tapi kata Nabi, yang 10.000 yang lebih baik. Kenapa? Karena yang 10.000 separuh hartanya 50%, yang 10 juta cuma 10%. Akan sama nilainya kalau yang punya uang 100 juta bersedekah 50 juta. Baru equal. Maka tidak ada alasan yang orang-orang ini tidak ada kesempatan beramal. Kalau dia tidak mau beramal dengan alasan aku miskin, uangku cuma 100.000, apa yang mau sedekahnya? Mau sedekahkan 10.000, 10%. Bisa nggak kira-kira? Coba di sini yang ada uang kanan, yang punya uang. Saya doakan yang ada uang terus bilang nggak ada uang, nggak angkat habis uang. Coba angkat yang punya uang, 10.000. Angka yang tinggi lah. Saya doakan yang angkat berlipat ganda sampai 10.000. Ini kan bisa dengar orang bukan itu. Takut dari bukan itu. Oh. Ada nggak yang berani sekarang bersedekah 10% dari uang tabungannya? 10%. Kalau ada tabungan kita kasih duit. Yang nggak punya tabungan kita kasih duit. Ataupun yang punya batu sekarang, aku bagi 500.000, 10%. Berani nggak? Tadi Ustaz saya dengar mau kasih ke Palestina ya. 10%. Dua katakan yang mau 10%, yang mau 10%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Saya nggak minta 90%, 10% aja. Juga nggak minta 50-50. Berapa? Mana lagi cepat? Angkatan dulu. Nanti hasil akan transfer langsung. Nah, jadi siapa yang mana kalian mau? Biar banyak datang yang baik itu. Nah, niat dia udah dapat kalah. Banyak Ustaz. Insya Allah kita kumpul donasi 1 miliar untuk Palestina. Kita nggak tahu mungkin ada ibu yang punya 1 miliar. Jadi 100 juta dari kita hari ini. Yang punya 10 juta 1 juta. Yang punya 1 juta 100.000. Yang punya 100.000 10.000. Yang punya 10.000 1.000. 1.000 tak mau. Mati ya. Nggak ada guna kalian hidup di dunia. La ilaha illallah. Jadi hadis kalian. Tidak ada alasan kita untuk tidak berbagi. Saya mau tanya lagi, ibu-ibu, mana yang lebih bahagia, mencintai atau dicintai? Jangan ini pilihan. Ibu mau mencintai atau dicintai? Dicintai. Serius nih? Ibu mau dicintai? Tidak mau mencintai? Mau juga? Ya, itu betul. Tapi kalau disuruh memilih, ibu pilih mana? Hidup dengan orang yang mencintai ibu atau yang ibu cintai? Mencintai itu lebih nikmat. Ya, kalau ibu mencintai suami ibu, meskipun suami ibu dia agak brengsek ini, dia pulang ke rumah hati ibu senang, karena dia orang yang mencintai. Biar wajahnya senang, meskipun dia mungkin masih maksiat dan sebagainya. Mencintai itu lebih nikmat daripada mencintai. Atau ibu hidup dengan orang yang mencintai ibu. Dia cinta mati sama ibu, tapi ibu didikan bukan dia mau. Dia pulang memuntah dia karena dia awalnya. I love you sayang, kasih bunga. Dia habis sayang-sayang, tapi ibu keluar itu bukan dia mau.
Berarti yang lebih nikmat mana? Mencintai atau dicintai? Mencintai. Paham? Ambil cinta langit, tebar di bumi. Orang gak cinta kita gak apa-apa, yang penting kita cinta sama dia. Kita sayang sama dia. Ya, ini yang penting lagi. Kebahagiaan itu ada ketika memberi, bukan ketika diberi. Ketika mencintai, bukan ketika dicintai. Kalau sama Allah, ya Allah, antara orang yang aku cintai dan mencintai aku. Oh, Masya Allah. Saling mencintai. Jadi hadir dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu memahami bahwasanya kehidupan di dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia ini tempat meninggal, bukan? Sebelum kita mati, sempurnakan iman. Jangan ada kesyirikan sedikit pun. Kalau ibu sakit, ingat Allah dan ingat Allah. Setelah itu berobat tidak apa-apa. Itu sunnah Nabi. Tapi yang pertama lihat siapa? Allah. Kalau ibu lapar, ingat Allah dan ingat nasi padang. Lapar rumah makanan itu syirik. Jadi kesyirikan itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Kadang-kadang tak terasa kesyirikan itu datang. Paham tak ya? Banyak kali ucapkan apa tadi? La yang keras La ilaha illallah. La Kalau ibu ingin mati dengan sebuah kalimat, sering-seringlah mengucapkan kalimat itu. Zikirkan sebanyak-banyaknya, zikran katsiran, sebanyak-banyaknya sampai kapan? Sampai kita mati. Dan di akhir kalau kita ucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Mudah-mudahan seberapa kali melepas orang sakaratul maut tak semudah itu diucapkan kalimat. Karena botol ini kalau diisi air dituang keluar air, diisi susu dituang keluar susu, diisi madu dituang keluar madu, diisi racun dituang keluar racun. Hati manusia seperti itu juga. Kalau hati-hati pikir dunia, bicara dunia, kerja dunia, rencana dunia, hati dulu dengan dunia. Ya, melihat perkara dunia, mendengarkan perkara dunia, memikirkan perkara dunia, bicarakan dunia masuk dalam hati. Nanti kalau mati yang keluar dunia, sertifikat di mana, dia di mana, karena itu siapa? Itu yang diurus. Tapi ada orang yang hati-hati pikiran kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, mendengarkan kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, hatinya penuh dengan la ilaha illallah. Ketika dia mati nanti itu yang terucap. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, sebelum mati perbaiki kehidupan. Bunda jangan ada yang minum tangan kiri ya. Hidupkan sunnah Nabi SAW. Kalau minum, tangan-tangan baca bismillah. Mulai semua kebaikan di sebelah kanan. Masuk masjid ke siapa? Keluar masjid? Masuk WC? Keluar WC? Jangan dibolak-balik. Kali ini masuk masjid dari kiri, masuk WC ke kanan. Banyak saya tengok. Benar, yang minum tangan kiri itu banyak saya tengok. Sudah menjadi habit, kebiasaan buruk. Takut dia kotor jelas, tapi tak takut mengotori sunnah. Paham? Tidak boleh ya. Masuk WC ke kiri tadi? Keluar? Kalau nggak sengaja masuk WC ke kanan, mundur lagi, baca doa. Apa doa masuk WC? Allah ini, aku tidak. Ibu bingung nih, aduh, kiri kanan. Boleh kan masuk WC kaki dua-dua lagi? Tidak ada tulisannya. Ya Bu. Mulai semua kebaikan di sebelah kanan. Sudah Nabi ini banyak. Nih, ibu lihat dari Sulaiman itu apa aliran itu? Kok kata sobat ini sunnah. Sobatnya apa? Sunnah. Kok hitam-hitam mata ini? Silang mata ini sunnah. Memotong kumis sunnah pada kita. Berjenggot itu sunnah. Ya, yang pada jenggot kan yang berjenggot.
Serius. Ibu-ibu gimana? Aku gak ada jadwal. Perlu ibu-ibu. Kalau suami ibu pada jadwal ibu mendapat pahala juga. Kenapa? Karena pahala suami 100% mengalir ke buku catatan amal istri tanpa diniatkan. Maka beruntunglah seorang wanita yang memiliki suami yang rajin beramal soleh, rajin sholat, rajin baca Quran. Ya semua malam itu perempuan punya suami tak pada sembahyang, tidak mau sholat, ya ada mampu maksiat. Tapi ingat, dosa suami tidak mengalir ke istri. Ibu nggak usah khawatir. Ngapain suami itu di luar rumah? Itu urusan dia dengan Allah. Ibu nggak usah depot, nggak usah bayar intel mengikuti suami. Ya. Tapi dosa istri mengalir ke buku catatan amal suami. Paham? Pahala suami Allah alirkan transfer ke buku catatan amal istrinya, sementara dosa istrinya dialirkan ke buku catatan amal suaminya. Kalau suaminya tak mengajarkan agama. Kalau perempuan tidak memakai hijab, dia buka rambutnya kemana-mana. Kalau dia masih gadis, setiap langkah dia keluar rumahnya, maka dibangunkan satu tempat di jahanam buat bapaknya, buat ayahnya. Kalau dia sudah menikah, dibangunkan satu tempat untuk suaminya di dalam neraka. Kalau suaminya ridho dengan perbuatan istrinya. Tapi kalau sudah nangis-nangis yang pakai lagi bambu yang nggak mau, nggak apa-apa. Ya. Suami yang terbebas dari hisab. Bapak-bapak kalau ada suami istri yang belum taat sama Allah, jangan pikirlah, baca apa aja jangan. Kalau didik istrimu sampai dia taat kepada Allah. Begitu ibu-ibu ada suami lagi masih mabuk, masih main judi dan ditinggalkan itu, Allah angkat ibu untuk selamatkan dia, rangkul dia dan dipukul. Hari itu dah suami yang nakal dikit ditinggal, jangan. Kasihan tambah rusak nanti. Ibu doa sama Allah, ya Allah berikan suamiku ya Allah. Kalau cinta sama suami begitu, terima semua kekurangan dirinya. Siap-siap ya. Karena banyak sekali teman-temanku, bunda, yang dulunya maksiat tiba-tiba sekarang jadi orang soleh, sesoleh-soleh. Jadi dai-nya Allah. Dengan apa? Dengan asbab tangisan istrinya, doa istri soleh. Karena seorang istri yang soleh, itu kata Nabi lebih baik daripada 70 orang wali Allah. Jadi orang wanita soleh ini, tadi ibu-ibu ini kan soleh semua nih. Kalau berdoa, makbul doa ini. Maka doakan suami, doakan anak-anak supaya mereka Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah. Jangan ditinggalkan. Tugas kita untuk saling mendoakan, saling menyelamatkan nanti sampai ke dalam surga. Karena istri yang sesungguhnya siapa? Istri yang nanti menemani suami sampai ke dalam surga. Anak yang sesungguhnya siapa? Anak sebenarnya anak yang bisa berkumpul dengan kita nanti di surga. Teman yang sesungguhnya siapa? Teman yang senantiasa mengingatkan kita tentang tentunya taat kepada Allah, bukan teman-teman yang mengajak bermaksiat. Karena tidak ada kehidupan begini mana dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Maka hadirin sekalian, sebelum kita meninggalkan dunia, perbaiki sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Apa sunnah yang dicintai oleh Allah? Sholat di awal waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Ibu-ibu boleh sholat di masjid, tapi lebih baik mana? Di rumah. Tapi bapak-bapak boleh nggak sholat di rumah? Bapak, boleh nggak sholat fardu di rumah? Nggak boleh. Kalau laki-laki suka sholat di rumah, kasih muka nama. Mungkin dia pikir dia perempuan, itu laki-laki solehah nama. Ya. Ibu-ibu jangan rayu suami itu berjamaah di rumah. Abang di rumah aja lah jamaah. Kalau jadi imam kami di belakang. Tak ada dulu juga itu. Ibu sholat di rumah sendiri, suami suruh ke masjid satu langkah, mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Termasuk derajat ibu, dosa ibu digugurkan. Ya. Dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan, sungguh kata Nabi, aku ingin mengumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan membakar rumah mereka. Saya dengar hadis ini 24 tahun yang lalu di Bali masih metal seperti ini, masih gondrong. Dulu di Itali ada teman-teman yang tabligh dari Itali ikut ke satu masjid saya dengar. Dan waktu itu refleks yang akan bahwa sama Allah,
Ya Allah, aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai aku mati dengan sengaja. Itu sumpah saya. 24 tahun yang lalu saya bersumpah, wallahi demi Allah, aku tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai aku mati. Terus kata teman tuh, lama kali sampai mati deh. Kalau besok aku mati sampai besok saja. Kalau nanti malam mati sampai nanti malam. Ini udah 24 tahun mati-mati. Berani gak semuanya itu? Ayo sekarang, demi Allah. Sumpah demi Allah. Bahaya mati-mati. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memperbaiki sholatnya tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Saudara budaya, maka sholat itu seperti kepala pada badan. Ya, seperti apa? Seperti kepala pada badan. Orang tak ada tangan, tak ada kaki, kita masih kasih dia. Tapi kalau orang tak ada kepalanya, jalan malam-malam. Ibu kasih nama pisang. Itu orang jalan tak ada kepalanya. Nah, jadi orang yang sholat itu seperti hantu berjalan. Maka mulai hari ini perbaiki sholat. Ibu-ibu punya tamu bulanan yang datang tiba-tiba. Jangan sampai menunda-nunda waktu sholat datang tamu dan catat dosa meninggalkan sholat yang sengaja. Jadi ibu ya, contohnya ini azan di sini jam 12:32. Mestinya ketika azan berkumandang ibu langsung ambil dulu, langsung sholat. Itu mestinya. Tahu lagi ada sinetron itu, lagi nonton TikTok, lagi main Instagram macam-macam. Tiba-tiba jam 1 mau sholat, pas ambil duduk ternyata datang dia. Ibu kalau nggak kodok sholat itu dosa. Sholat itu harus dikodok, hutang itu yang harus dibayar. Maka Tuhan mengatakan nggak diterima. Nah, makanya dia dijual itu jangan sampai sengaja mengulur-ulur waktu sholat nanti tercatat dosa meninggalkan sholat yang sengaja. Insyaallah ya Bapak yang sholat di mana? Di masjid berjamaah 5 waktu di tempat azan dikumandangkan. Bahkan laki-laki yang betul-betul rindu kepada Allah sebelum azan mereka sudah duduk di masjid menunggu azan berkumandang. Azan itu kata para ulama dikumandangkan untuk memanggil orang-orang lalai, untuk memanggil para pencinta dunia. Sudah waktunya ke masjid masih duduk di pasar. Paham? Nah, maka penting ilmu, cintai barang amali seperti ibu-ibu di sekolah soleh jangan soleh hasil. Datang ke masjid, datang ke majelis ilmu. Siapa yang memudahkan langkah kaki dia ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Amin. Nah, tidurnya orang berilmu lebih ditakuti setan daripada ibadahnya orang-orang bodoh. Nah, kalau orang ilmunya jadi dengan zikrullah, ilmu jadi dengan zikir, maka dia akan menjadi hamba yang tawadhu. Ibu tahu orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap semua orang lebih baik dari dia, itu tawadhu. Lihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Ibu itu lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Ketika orang tua melihat anak muda, orang tua dalam hati berkata anak muda itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Lihat orang kaya itu lebih baik dari saya. Dia bangun masjid, bangun pesantren, berangkat orang haji, berangkat orang umrah, pasti pahalanya lebih banyak daripada pahala saya. Tapi ketika melihat orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kenapa? Tak banyak ustaz kakak di akhirat, pasti dia lebih duluan masuk surga dari saya. Maka ucapan kalimat ini semuanya ya, ikuti saya. Sebaik-baik saya. Kurang keras suaranya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Sepuluh orang lain. Lebih buruk saya. Ulang. Daerah. Guru saya, lagi guru orang lain. Itu sombong namanya. Ulang, nanti salah pengajian ini pulang-pulang nih. Balik kaji itu orang. Ayo, bismillah. Sebaik-baik saya.
Letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Orang sombong diharapkan mencium bau surga. Lalu kemudian udah ikhlas. Ikhlasnya hanya Allah yang tahu. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyaklah istighfar. Ya udah, ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas itu apa? Dipuji nggak senang hati, biasa aja. Dicaci nggak sakit hati. Itu ikhlas. Ibu kalau beramal masih pengen dipuji-puji orang, Bu? Nah, tandanya belum ikhlas. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Paham nggak Bunda sampai di sini? Ikhlas itu akan datang dengan sendirinya ketika kita istiqomah dalam beramal. Saking seringnya berbuat baik, lupa kata berbuat baik. Ibu ingat saya nggak, Bu? Siapa ya? Orang yang pernah kita bantu dulu, Bu. Siapa ya? Dia bingung, dia lupa. Sudah ribuan orang dia bantu. Sudah banyak orang dia bantu. Saya ketemu Ahmad Dhani. Saya tanya, Mas, lagu Mas viral. Lagu yang mana itu? Iya, lagu Nusa Berintu. Gimana namanya, Mas? Ya, hebat. Itu lagu itu viral. Kata Mas Dhani, saya lupa lagu itu. Saya lupa konser di mana, acara apa. Kenapa dia lupa? Karena sudah ribuan konser dia lakukan. Karena sudah ribuan lagu yang dia nyanyikan. Wah, itu lagu itu sudah 12 tahun yang lalu direkam. Oh, saya dapat kepampuan, ikhlas itu seperti ini. Saking seringnya dia berbuat, dia lupa pernah berbuat. Tapi kalau orang pernah satu kali aja konser, ingat sampai mati. Oh, gini-gini pernah lakukan ini, ada fotonya. Pernah juga saya yang naik pesawat Garuda waktu itu, di majalahnya ada artikel tentang Andi Lau. Tahu Andi Lau? Andi Lau itu pemain film Hong Kong. Dulu filmnya sempat viral waktu saya kecil, Pendekar Raja Wali, Yoko namanya. Nah, di Indonesia, dia ada waktu itu. Diundang sama media Indonesia, diwawancara. Ditanya itu kapan film Pendekar Raja Wali itu syuting? Dibilang 10 tahun lalu kalau nggak salah. Di mana? Saya lupa. Kenapa? Selama 10 tahun sudah ratusan judul film yang dia bintang. Tapi ada teman-teman yang sekali dia pernah ikut sinetron. Cuma lewat aja gitu, sampai mati dia ingat. Gini-gini pernah di sinetron. Oh, udah satu kampung nonton dan nggak cek. Ah, itu tuh tadi mau kita gitu kan? Dia ingat. Paham? Nah, jadi kalau kita sering beramal, saking seringnya beramal istiqomah, maka suatu hari kita akan lupa pernah beramal. Amal yang lupa itulah mungkin yang diterima oleh Allah yang ikhlas. Tapi kalau masih diingat-ingat, itu aku yang mau masjid itu. Kalau takut tak ada di masjid. Nah, ini bahaya. Apalagi ditulis di pengumuman masjid yang menyumbang namanya Torik. Nah, dia bilang, apa kita sudah ada haji katanya. Ini udah haji ya, itu bahaya juga. Hah? Ibu dari haji belum? Salah sama Torik, 2 bulan dari haji. Torik itu teman saya sudah. Tapi ibu tahu nggak? Bayi yang lagi haji itu dapat pahala. Diterima haji itu haji sunnah. Tapi yang dapat pahala siapa? Ibunya yang menggendong dia. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku membawa anakku pergi berhaji? Apakah sah haji anakku? Kata Nabi sah. Sah. Boleh diperlukan itu tidak apa-apa. Tapi itu tidak menggugurkan kewajiban dia haji ketika dia balik. Paham? Jadi kalau usah dibully sebutin orang Indonesia ini apa-apa kan dibully. Memang haji dia ada hadir di Arafah, terkumpul meskipun dia belum menjalankan 10 rukun haji. Nah, tapi yang jelas 2 bulan sudah berangkat haji. Kalah itu ya. Nah, jadi sekarang yang belum berangkat daftar. Tapi yang antrinya 30 tahun, saya umur 50 tahun. Nanti mau 80 nggak mungkin. Ibu kalau sudah mendaftar haji lalu mati, tetap dapat pahala haji. Jadi daftar dulu ya. Nah, sebelum selesai haji pergi umroh. Di sini ada nggak yang mau umroh gratis sama saya? Saya bulan September berangkat umroh. Umroh gratis. Mau? Semua saya aja umroh gratis, tapi tiketnya bayar ya. Biarlah tiketnya bayar. Saya tidak punya pendapat. Hotel bayar, ya? Umrohnya gratis. Nanti kita kumpul dengan
Ya. Nah, tapi memang ada kemarin teman saya dari Malaysia di TikTok, saya datang ke PK Pineng namanya Sultan Pemurah. Dia bilang, Ustaz, saya mau berangkatkan 200 orang pulang gratis, tapi alhamdulillah sudah dapat 200 orang itu sudah kita cari di TikTok semua. Dia berangkat gratis, ya dia kasih uang 10 miliar untuk berangkatkan orang, 200 orang berangkat umroh gratis. Itu memang ada. Nah, jadi ibu sekarang yang punya dari rezeki yang pernah umroh, niatlah setiap tahun aku berangkatkan 1 orang, aku berangkatkan 2 orang, aku berangkatkan 3 orang. Jangan udahlah kaya, duitnya banyak, tapi antri umroh gratis juga. Yang berangkat gratis juga ada orang-orang yang tidak mampu berangkat. Karena ada beberapa orang yang dapat pilihan itu, nama dia tercabut, tapi karena dia mampu berangkat sendiri, dia kasih ke orang yang tidak mampu. Begitu mudah. Ya, jadi semoga Allah berangkat kita haji dan umroh sebelum kita mati. Amin. Dan yang terakhir hadirin sekalian, orang baik dalam mengenal Allah itu siapa? Orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Ibu saudara beli kain kafan dulu. Coba laku. Ibu pergi ke pasar, persiapkan kain kafannya sendiri, pakaian terakhir. Ya, untuk apa? Supaya kita ingat mati. Beli kapur baru, kapas yang mau dibeli untuk beli. Biar tidak nyusahin orang ketika mati nanti. Saya sudah punya Bu, saya sudah beli. Saya sudah beli kemana-mana. Bahkan saya bilang sama istri saya, yang kalau aku mati, tolong kumpulkan semua sorban-sorban saya itu jadikan kain kafan. Dan dulu Umar bin Khalid Al-Kubra radhiyallahu anha sebelum wafat dia meminta kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku nanti ketika meninggal dunia, aku mati lebih dulu, kafankan aku dengan sorbanku. Jadi sorban Nabi itu besar benar, bisa jadi kain kafannya. Istri beliau Ibu Khadijah Umar bin Al-Kubra radhiyallahu anha. Maka bukan itu sebetulnya. Bahkan banyak teman-teman saya sudah menyiapkan lahan, dibeli tanah untuk kuburan dia nanti. Di kuburan dia, kuburan istrinya, kuburan anaknya, semua siapkan. Jangan hanya memikirkan rumah di dunia sementara. Tempat istirahat yang terakhir kita siapkan. Jangan takut mati. Takut mati, nggak takut mati, mati juga. Kenapa nggak takut mati? Orang beriman yakin. Setelah dunia ini akan ada kehidupan yang jutaan kali lebih indah dari dunia, jutaan kali lebih luas dari dunia, lebih nikmat dari dunia. Itulah akhirat. Celupkan ujung jari telunjukmu ke samudera yang luas kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hati dunia itulah dunia. Jadi kalau ikut jalan hidup, ikut agama, ikut jalan Rasulullah SAW, berarti ibu sedang berjalan menuju surga. Kalau perjalanan yang kita pilih adalah jalan menuju surga, semiskin apapun kita, sesakit apapun badan kita, mungkin kita tidak punya apa-apa di dunia, tak cantik, tak tampan, tak rupawan. Tapi kalau jalan yang kita tempuh adalah jalan menuju kenikmatan surga, maka kehidupan kita pastilah kehidupan yang sangat mulia, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan. Miskin, tapi jalan menuju surga. Belum sampai di surga, amal surga sudah terasa di dunia. Orang yang mau ke puncak gunung, belum sampai di puncak gunung, hawa dingin sudah terasa, betul nggak? Jadi nggak mungkin orang beriman susah. Orang beriman itu justru tidak merindukan kapan waktu kematian itu datang. Ya, orang kalau sudah buat persiapan mudik pulang kampung ya. Yang lebaran itu dirantau dari Jakarta, itu orang kalau mudik itu bergembira. Senang hati dia pulang kampung. Kenapa? Sudah disiapkan mobil barunya, sudah disiapkan itu bekal oleh-oleh di kampungnya, baju barunya semua disiapkan. Dia senang hati karena sudah buat persiapan. Tapi ada orang yang takut mudik, nggak mau mudik. Kenapa? Karena nggak ada persiapan. Maka Bapak Ibu sekalian, carilah harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya bisa fisabilillah. Kata Buya Hamka apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Jadi ibu jangan takut kalau ibu membantu orang miskin, hakikatnya ibu sedang membantu diri ibu sendiri. Itu harta kita kirim cuma dipindahkan dari rekening bank dunia menjadi rekening akhirat. Surga sedang dihias
maka kirimkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi orang yang hidup menuju neraka mudah, sekaya apapun dia, seterkenal apapun dia, secantik apapun wajahnya, kalau jalan hidupnya adalah jalan kemaksiatan menuju jahanam, pastilah kehidupan yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kehinaan, dan penuh dengan masalah-masalah. Orang beriman hidupnya tenang, itu mudah, happy terus, masya Allah. Bahkan di saat orang menghina dia, orang memuji dia, orang memfitnah dia, orang beriman bahagia. Loh, kok bahagia? Karena orang beriman yakin sedang terjadi transfer amal dari buku catatan amal orang memuji kita ke buku catatan amal kita. Jadi tidak mungkin orang beriman itu susah. Dikubur, di lapangan kuburnya, di masa terima catatan amal sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita buat bekal ya, kita persiapkan bekal kematian kita dengan cara apa? Kita banyak-banyak bersedekah. Nanti orang mati itu mudah di dalam kubur dia minta sama Allah, ya Allah bangkitkan aku, kembalikan aku ke dunia, aku akan bersedekah. Di dunia gak ada pasti saya mati, betul? Capres belum tentu jadi presiden, cagup belum tentu jadi gubernur, cagup belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Mana tak camat? Saya tidak camat tadi. Mudah-mudahan. Udah pulang, kalau mati. Camat itu kalau mati pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Ada lagunya. Itu saya tulis sebenarnya ya. Terus sebelum kita kalkulasi, oh ya, saya juga mau menginfakkan 2 karya terbaik saya untuk Palestina. Lukisan, buat 2 orang yang beruntung mendapatkan karya saya. Dan sekarang sudah saya sedang melukis Al-Quran 30 juz untuk pembangunan masjid di Palembang. Sudah selesai 20 juz, hasil penjualannya untuk masjid. Tapi ini nanti untuk Palestina ya, saya beruntungnya untuk Palestina semua, 2 orang beruntung. Tapi sebelum itu saya akan mengajak ibu untuk bersenandung zikrul maut, mengingat kematian. Ya, nanti yang paling keras teriak matinya saya bakal paling banyak ngomongnya. Yang lain itu teriak mati duluan. Siap ya? Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Saya bagian orang kayanya, jamaah semua mati, oke? Maka ya, yang mau jangan males ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati, pengajian di belakang, yang bersandar mati, mana bersandar, yang di tengah mati, yang ceramah mati. Mana lain maksudnya? Yang ceramah mati. Semua pergi menghadapi ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau suami ibu meninggal duluan, ibu mau ikut duluan. Bagus. Dan ada mungkin ada yang mau mati dengan kita. Nafsi, ada pendapatan kita, kecuali amal kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita, dan semua kebaikan yang kita buat di muka bumi. Apa yang kau tanam, itu kau tuai. Maka tanamlah benih kebaikan di mana-mana. Maka bersiap-siaplah nanti kita menuai berjuta-juta kebaikan. Siapa menanam benih keburukan, dia akan menuai berjuta-juta keburukan. Baik, saya akan
keluarkan 2 lukisan terbaik saya. Ustadz Muas, berdiri Ustadz Muas. Bunda, ini Ustadz Muas Duda. Mama. Istrinya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Innalillahi. Satu orang pegang satu Ustaz. Ini satu bacanya Al-Ghani yang Maha Kaya. Ini satu bacanya Hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Ya mudah. Saya pengen melelang 2 karya ini untuk Palestina. Mudah-mudahan ada muhsinin, ada ibu-ibu yang punya banyak tabungan yang ingin memiliki karya saya ini. Insya Allah di karya ini bermanfaat. Karena kita saya punya satu lukisan seperti ini pernah dulu dibeli orang dengan harga 500 juta. Jadi harga lukisan ini 0 sampai tak terhingga. Jadi saya tidak pernah memberikan angka kepada karya saya. Nah, nanti biar Allah yang akan menunjukkan berapapun nanti terjual, insya Allah semua fotonya kita berikan kepada Palestina. Baik Ustaz Hussein, berapa kita buka lelang? Oh, kita buka lelang murah-murah aja ya, 100 juta rupiah. Ada yang mau? Siapa tahu ada ibu-ibu yang mau. Kita tengok-tengok aja. Ada nggak yang mau donasi 100 juta buat Palestina? Apa terlalu murah? Karena saya dengar orang kaya-kaya. Iya, saya dengar bukan begitu. Atau turun lagi. Kalau gini aja, siapa yang pertama memberikan angka untuk karya ini, berapapun kita mulai dalam bismillah. Dari 0, silakan. Ada yang mau donasi 10 juta boleh. Ada donasi, ada yang mau? Berapa? Coba angkat. 50.000. Ini 50.000 ini lebih baik dari 50 juta. Terima buat Palestina ya. Sallallahu alaihi Nabi, semoga terima kita. Ya, masya Allah. Semoga terima. Ini buat Palestina. Buat karya ini buat donatur tertinggi siapa? Siang hari ini siapa yang ingin memberikan infak terbaiknya untuk Palestina dapat 2 orang yang beruntung. Berapa boleh? Berapa? Oh, ibu mau 100.000, boleh. Silakan buat Palestina ya. Nanti boleh masukkan ke kotak amal ya. Ini lukisan ini insya Allah kita buka lelang. Berapa Ustaz? 10 juta kan Ustaz? Ada nggak yang mau donasi 10 juta? 2 orang itu yang datang. 10 juta berapa? Ayo buruan, ada? Siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Ada? Angkat tangan yang mana? 2 orang maju ke depan, nanti kita foto selfie bareng. Bismillah. Donasi 10 juta rupiah untuk Palestina. Dapat hadiah lukisan dari Sulaiman. Donasi 1 juta juga dapat pahala, dapat lukisan lagi. Ada? Ini saya malu-malu karena kan yang mau anak-anak ini boleh tahu. Nah, ini fastabikul khairat. Bunda, siapa yang memulakan amal kebaikan, dia dapat pahala orang mengikutinya. Tidak ada malu-malunya. Ya. Sedekah terang-terang itu bagus, sedekah diam-diam juga bagus. Yang tak bagus diam-diam tak sedekah. Nah, ataupun terang-terangan menghina orang sedekah. Ayo siapa dia? Ada? Ayo maju. Nasinya dikutuk yang lain. Al-Ghani yang Maha Kaya. Ada? Berapa? Ibu nggak apa-apa, ibu sebutnya angkanya. Donasi berapa yang tertinggi? Sallallahu alaihi Nabi. Ada? Sudah Husain, berapa? Ibu 1 juta. 1 juta berapa? 2 juta. Alhamdulillah juta. Siapa lagi kita lelang nih? Yang berapa? 5 juta takbir. Berapa? 500. 500. Oh, 500. Mudah-mudahan pahalanya 5 juta. Salah satunya ya. Amin. Berapa? 5 juta. Takbir. 5 juta pertama. Ada lagi? Ayo, gini aja deh.
Boleh, kasih 5 juta boleh. Masya Allah. Ayo, ibu pilih yang mana? Ibu suka yang mana? Yang asli Allah apa lagi? Ini maha kaya.